Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mengajak teman-teman ke sungai dekat rumah, kurang lebih 500 meter jaraknya dari rumah. Dan di sana kami akan mengajak teman-teman se-Nusantara untuk menikmati keindahan alam, keindahan ciptaan Tuhan, dan sejenak untuk relaksasi, kalau boleh dikata meditasi, untuk penyadaran diri. Semoga apa yang saya ketengahkan kali ini bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Salam Rahayu. Oh ya, kalau ke Bali, berencana menginap di Sanur, jangan lupa untuk menginap di Cana Homestay. Pasti menyenangkan. Teman-teman, pagi ini saya ditemani oleh Dogi, penjaga rumah kami, di tempat persembunyian kami yang berada kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari kota Denpasar. Ini adalah gang menuju ke sungai yang kita tuju, yaitu Sungai Unda atau Tukad Unda. Wow, jalannya terjal teman-teman. Tapi jalannya sudah beraspal. Karena di sini ada base camp dari Kresna Karya Bali. Jadi ada kontribusi dari perusahaan tersebut untuk mengaspal jalan ke sungai ini. Ini bisa dilalui truk teman-teman ya. Ini bisa dilalui truk, bahkan truk berpapasan juga bisa di sini. Jadi jalannya lumayan luas, lumayan lebar. Kita pelan-pelan teman-teman, karena ini jalannya menurun. Tentu kita harus waspada, rem harus kencang. Kita break sejenak. Di sini ada destinasi, nanti akan saya ulas, yaitu Goa Panji Landung. Terkenal di Bali, sangat misteri. Saya akan ke sana untuk mengulas Gua Panji Landung. Tadi kedengaran suara kokok ayam teman-teman, itu ayam saya. Ini dia sungainya. Berkokok lagi teman-teman, mohon maaf. Saya ditemani Dogi lebih dulu turun untuk mengecek, cek ombak mungkin, atau cek gelombang, dan smell-smell sedikit untuk mendeteksi jika ada potensi bahaya sebelum saya turun. Tetapi saya lebih suka dari tempat ini. Saya sangat senang sekali melihat keindahan alam ini. Kadang saya sering duduk untuk memandang di pagi hari ini, kira-kira pukul 7.30 pagi. Saya sudah berada di sini. Nampak matahari akan mulai bersinar. Kalau kita menyebutnya sunrise, matahari terbit. Dan saya akan duduk di sini. Teman-teman, saya biarkan suara kokok ayam ya. Ini untuk aura alaminya, biar lebih unik sedikit. Jadi saya akan duduk di sini, kemudian saya akan berrelaksasi. Kalau orang-orang spiritual menyebutnya meditasi, lebih kerennya meditasi. Tapi bagi saya menyebutnya relaksasi, yaitu merilekskan diri dengan menghirup udara segar, kemudian merasakan udara itu masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan. Di sini juga ada air terjun teman-teman. Nah, itu dia air terjunnya.
Saya akan mandi nanti di sana, tentu saya akan mengekspos juga. Saya akan buatkan videonya untuk teman-teman. Tapi agak ngeri-ngeri sedap ini. Aura mistisnya teman-teman. Karena ada pohon bambu yang rimbun sekali di sini. Kalau orang kata ini tempat yang misterius. Saya mulai duduk teman-teman, duduk rileks sejenak di sini. Kemudian saya bersilau. Di umur ini, di mana saya sudah pensiun, kemudian saya berada di tempat persembunyian saya yang saya sebutkan. Kemudian tempat persembunyian ini ada dekat dengan sungai, bahkan dekat kemana-mana, dekat dengan kota juga. Saya sering di sini untuk relaksasi dan mengunjungi tempat-tempat yang saya sukai di pagi hari, ke sungai, ke sawah-sawah, naik ke perbukitan. Dan aktivitas saya akan saya rekam terus, kemudian saya akan share ke teman-teman. Saya selalu ditemani oleh Dogi, anjing kecil saya. Ini ada sejarahnya. Dia di depan rumah, mungkin pemiliknya sedang konflik dengan dia, kemudian dia ngambek, dan dia di depan rumah saya berhari-hari. Akhirnya saya kasih makanan, dia tetap di sana, kemudian kalungnya saya lepaskan. Saya menjadi pemiliknya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Pertama saya berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Pencipta alam, bahwa saya masih sehat, masih bernapas di umur 55 tahun ini. Saya kelahiran tahun 1969 teman-teman, mungkin ada yang seangkatan. Kemudian saya sujud, Tuhan terima kasih, saya sehat, saya rahayu, izinkan saya merenung. Nah, saya mulai merenung, menjamkan mata, kemudian menyadari napas masuk melalui hidung kanan. Kemudian saya merasakan napas ada di perut. Kemudian napas keluar melalui hidung kiri. Dan begitu selanjutnya. Penyadaran ini untuk satu, berterima kasih atas apa yang saya capai di umur ini. Kemudian untuk merefresh pikiran. Kemudian untuk menjaga stamina dengan apa yang saya yakini. Ini terkait dengan apa yang saya yakini teman-teman ya. Yaitu bahwa napas itu adalah energi. Jadi energi alam, bersyukur kita bisa bernapas, napas membuat kita hidup, dan kita jaga napas itu dengan menjaga diri. Karena bagi saya memiliki keyakinan mengelola hidup itu kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelola diri. Sedangkan mengelola diri, kata kuncinya adalah mengelola napas. Sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seorang ibu menasehatin kita jika kita sedang emosi, sedang sedih, sedang depresi, untuk bersabar. Bersabar nak, bersabar nduk. Nah, tarik napas. Artinya beliau meminta kita untuk mengelola napas. Biasanya ketika kita dalam situasi emosional, napas kita jadi pendek, kemudian terengah-engah, dan itu menyebabkan kadang-kadang keputusan-keputusan yang kita buat cenderung terburu-buru. Biasanya keputusan yang terburu-buru sering salah. Jadi
Kita harus bisa mengelola napas, membuat napas panjang, menenangkan diri, karena napas panjang identik dengan ketenangan. Ketenangan identik dengan kesabaran. Jadi keputusan yang dibuat dengan tenang, dengan sabar umumnya menjadi keputusan yang lebih bagus daripada dibuat terburu-buru. Itu dia kata kuncinya, teman-teman. Jadi mengelola hidup adalah kata kuncinya dengan mengelola diri. Mengelola diri, kata kuncinya mengelola napas. Sesederhana itu. Ini tidak perlu pengetahuan spiritual, buku berjilid-jilid, kemudian kitab berjilid-jilid, membaca berhari-hari. Tidak, ini pengetahuan sederhana. Oh ya, teman-teman, di sini juga ada tempat yang dikeramatkan oleh warga, yaitu sumber air suci, yaitu air kelebutan, air yang keluar dari tanah. Ada di sini, biasanya untuk upacara. Suatu hari jika ada warga setempat yang melakukan upacara, saya juga akan melakukan peliputan. Sangat menyenangkan di sini, teman-teman. Saya akan datang dan sering akan datang.